Saya sebagai koordinator menjaga anak-anak di Kamboja gitu, anak-anak pendonor gitu ya Pak. Semuanya itu adalah mantan pendonor ginjal di negara Kamboja. Hanya satu saja yang pengawas tadi yang diamankan di Villa Tarumajaya. Jaringan ginjal di Indonesia ini tuh sebenarnya nggak ada di Indonesia, jadi sindikatnya internasional Bang. Nggak ada yang ngelakuin di Indonesia. Beginilah suasana saat Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya meringkus salah satu anggota jaringan perdagangan organ tubuh ginjal di Surabaya 2 pekan silam. Saya Kompol Eko Barmula, Jatanras Polda Metro Jaya. Ya. Dari kapan mulut sih? Dari kemarin, nak? Hah? Dari kemarin? Ya, nama saya di Kamu sini. dari mana sih? Dari Surabaya. Eko Barmula. Dari Surabaya. Lutfi Fauziah Rahman tak berkutik ketika diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Lutfi diburu karena berperan menjaga, mengawasi dan memenuhi kebutuhan korban jual ginjal selama di Kamboja. Selain itu, ia juga mengantar jemput calon pendonor dari bandara Kamboja ke rumah sakit dan kembali lagi ke Indonesia. Kenapa nggak pulang ke Sukabumi? Kamu nginep di hotel semalam, habis itu kamu berangkat kan besoknya. Tadi itu hari Sabtu. Karena begitu berangkat kamu sampai ke keluar dari Kamboja pakai apa? Pakai travel. Usai ditangkap, Lutfi Fauziah Rahman kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk digali perannya serta mencari tempat persembunyian pelaku lainnya. Mendapatkan informasi dari masyarakat adanya jaringan yang menjual organ ginjal ke negara Kamboja. Lalu kami melakukan penyelidikan, kami mendapatkan tempat penampungan yang berada di Villa Mutiara Gading di daerah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pada saat kami datang ke TKP, kami berhasil mengamankan 5 korban yang akan diberangkatkan ke Kamboja dan 1 orang tersangka yang merupakan pengawas dari rumah penampungan tersebut. Sindikat penjualan organ tubuh ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja ini menjaring para korbannya dari mulut ke mulut. Selain itu, kartel ginjal ini juga menjaring korbannya melalui media sosial Facebook dengan nama grup Donor Ginjal Luar Negeri dan Donor Ginjal Indonesia. Para korban umumnya tergabung ke dalam grup tersebut setelah melihat broadcast pesan pelaku, kemudian dilakukan dengan bertukar kontak dan berkomunikasi pribadi melalui WhatsApp. Sambil menunggu pemeriksaan kesehatan, pengurusan paspor, dan tiket ke Kamboja, para penjual ginjal dikumpulkan di tempat penampungan di Bekasi, Jawa Barat. Perjalanan ke Kamboja disambarkan seolah-olah perjalanan wisata. Kartel jual beli ginjal Indonesia Kamboja ini terbilang masif dalam memenuhi permintaan donor ginjal oleh salah satu rumah sakit militer di Kamboja. Periode Mei-Juni 2023 saja misalnya, kartel ginjal ini sudah memberangkatkan 31 orang korban untuk menjual ginjalnya ke Kamboja. Para korban rata-rata memiliki kesulitan finansial dan komplotan ini mengeksploitasi korban demi memperoleh keuntungan. Dari 10 tersangka kartel ginjal ini, 9 diantaranya adalah mantan pendonor ginjal. Semuanya itu adalah mantan pendonor ginjal di negara Kamboja. Hanya satu saja yang pengawas tadi yang diamankan di villa sebagai pengawas itu di Villa Tarumajaya, itu dia belum sempat mendonorkan ginjalnya. Tim telusur TV One sempat mewawancarai Hanim, pria yang mempunyai peranan penting dalam sindikat ini.
Saya sebagai koordinator menjaga anak-anak di Kamboja gitu, anak-anak pendonor gitu ya Pak. Soalnya kan di sana itu ditampung. Waktu 2019 itu saya digaji per bulan. Per bulannya itu sekitar 5 juta sampai 7 juta. Tapi waktu akhir 2022 kemarin itu saya gajinya bukan per bulan tapi per orang. Per orang itu saya minta 3 juta. Saya datang pagi, kemudian masuk ke ruang operasi itu sekitaran jam, kalau nggak salah jam setengah 8-an. Setelah sadar jam 12-an, sadar, kemudian saya dipindah ruangan ya, ruang observasi selama 10 hari di situ Pak. $120 waktu itu. Tahu nggak di sana ginjal Pak Hanim dijual berapa? Nggak tahu. Waktu dulu saya nggak tahu berapa. Kalau sekarang? Kalau sekarang yang diterima dari rumah sakit itu 200 juta Pak. Terus diterima ke pendonor? Ke pendonor 135 yang sekarang ya. Mana Pak Hanim? Itu Ini bekas ininya, jahitan ininya. Nah ini yang lubang ini yang hitam bekas darah, selang darah. ulang lagi coba, mana? Nah ini bekas jahitan yang pengambilan ginjalnya. Kemudian yang hitam ini bekas selang darah, pembuangan darah yang kotornya itu. Hanim kini menyesal telah menjual ginjalnya. Untuk fisik saya menyesal banget Pak. Menyesal banget setelah donor ginjal saya nggak bisa full kerja. Nggak dapat lemburan. Paling kerja itu mentoknya 1 hari, dari pagi sampai sore aja. Saya sebagai koordinator menjaga anak-anak di Kamboja gitu, anak-anak pendonor gitu ya Pak. Semuanya itu adalah mantan pendonor ginjal di negara Kamboja. Hanya satu saja yang pengawas tadi yang diamankan di Villa Tarumajaya. Jaringan ginjal di Indonesia ini tuh sebenarnya nggak ada di Indonesia. Jadi sindikatnya internasional Bang. Nggak ada yang ngakuin di Indonesia. Awal mulanya saya menjadi pendonor waktu tahun 2019 karena waktu itu orang tua kondisi ekonomi juga lagi sakit, dan di situ saya cari situs-situs yang bisa untuk mendonorkan ginjal. Nah dari situ saya bertemu dengan Pak Erwin. Nah dari Pak Erwin ini saya diterbangkan dari Jakarta langsung ke Kamboja waktu tahun 2019. Nah dari situ saya bertemu dengan Pak Hanim. Faktornya itu kebanyakan dari utang piutang sama faktor ekonomi. Saya di sana ditugasin buat kayak ngejemput pendonor dari Bandara Phnom Penh mengantar ke rumah sakit. Setelah itu kantor kayak medical check up di sana. Habis itu gitu aja Pak, berulang sampai habis anak-anaknya, seperti itu sampai operasi. Saya tungguin kayak ngasih makan. Dulu kan saya juga pendonor Pak. Saya juga donor di tahun 2019.
Waktu itu di sana yang di rumah sakit itu yang jaganya Mas Hanim. Mas Hanim. Setelah selesai donor, udah lost contact. Waktu itu saya lagi kerja lah di kemarin itu sekitar tahun 2023 kemarin itu kerja di kontak lagi sama Mas Hanim gitu. Jadi awal mulanya di situ ketemu sama Bang Hanim. Di kontak di awal Mei itu diajakin, Vi mau gak jaga di Kamboja katanya. Oh nggak sama Mas Erwin lagi kata saya gitu kan. Oh enggak, ini saya jalan sendiri katanya gitu. Oh iya kalau sama A boleh. Waktu itu dijanjikan 2 juta per orang. Terus udah sempat terima berapa? Belum menerima, iya. Belum menikmati hasil per orang itu yang didonorkan ginjal belum? Betul, belum. Kedua pria ini merupakan lapis kedua dalam struktur komplotan penjualan organ ginjal jaringan internasional. Dalam wawancara khusus dengan tim telusur TV One, Septian dan Lutfi buka-bukaan soal keterlibatannya. Hingga berita ini ditayangkan, Polda Metro Jaya sudah menangkap 15 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjual ginjal ke Kamboja. Penyelidikan polisi menemukan jika kejahatan ini sudah terorganisir dari hulu ke hilir. Berikut adalah struktur perdagangan gelap ginjal jaringan internasional. Sebuah rumah sakit militer di Kamboja diduga kuat menjadi pusat penampungan ginjal asal Indonesia. Di Kamboja, permintaan ginjal dilakukan oleh Mr. Chen dan Miss Huan. Keduanya kemudian menggait Hanim, pria asal Subang, Jawa Barat, sebagai koordinator. Hanim berperan mengendalikan semua kegiatan di Kamboja, termasuk sebagai penghubung dengan rumah sakit di Kamboja. Hanim kemudian merekrut 4 orang, yaitu Lutfi Fauzia Rahman alias Lukman, Usni Awali alias Dito, Heru Suprayoga, serta Septian alias Indra. Heru Suprayoga kemudian merekrut Guru Sonata yang berperan membantu mengurus paspor para penjual ginjal. Sementara itu Septian merekrut Dharma Sugesta alias Rio, Akmal, Ramdhani, dan Evan Prasetya. Ke-10 tersangka ini memiliki peran masing-masing, mencari penjual ginjal, dan ada yang berperan mengurus dokumen keberangkatan ke Kamboja. Di luar jaringan ini, ada 1 tersangka dari institusi Polri yang berperan merintangi penyidikan dan 4 petugas imigrasi yang melancarkan keberangkatan para korban TPPO. Aibda Mansur dibekali uang 600 juta rupiah dari rumah sakit di Kamboja agar kasus ini tidak dilanjutkan. Dari kasus ini, Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti. Bahwasanya dari fakta penyidikan kita mengamankan beberapa barang bukti yang kami sita, yaitu beberapa unit handphone yang digunakan oleh para sindikat untuk berkomunikasi. Kemudian ada juga beberapa buku rekening, berikut buku ATM maupun buku register yang ditulis tangan oleh para saksi korban maupun saksi dari pihak Hanim yang digunakan untuk memindah bukukan keuangan dari Kamboja ke beberapa korban donor. Kemudian ada juga paspor, kemudian ada juga leprodia ini. Leprodia ini sebagai salah satu syarat bagi pendonor untuk cek apakah ginjalnya itu memenuhi syarat untuk dilakukan transplantasi atau tidak. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami limpahkan ke kejaksaan, yaitu uang tunai, di mana uang tunai itu digunakan untuk merintangi proses penyidikan. Tiga kelompok itu dilindungin sama
aparatur negara juga Bang, yang bisa dibilang berkuasa di Indonesia juga sih Bang. Saya sebagai koordinator menjaga anak-anak di Kamboja gitu, anak-anak pendonor gitu ya Pak. Semuanya itu adalah mantan pendonor ginjal di negara Kamboja. Hanya satu saja yang pengawas tadi yang diamankan di Villa Tarumajaya. Jaringan ginjal di Indonesia ini tuh sebenarnya nggak ada di Indonesia, jadi sindikatnya internasional Bang, nggak ada yang ngelakuin di Indonesia. Terbongkarnya kasus perdagangan organ ginjal ke Kamboja membuat tim telusur menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya sepak terjang jaringan perdagangan gelap organ ginjal ini. Penelusuran kami menuju ke wilayah barat Pulau Jawa. Ditemui di salah satu tempat yang dirahasiakan, seorang mantan mediator jual beli organ ginjal blak-blakan. Ia bercerita bagaimana pengalamannya menjadi bagian dari sindikat penjualan organ ginjal. Kalau yang saya tahu ya, jaringan ginjal di Indonesia ini tuh sebenarnya nggak ada di Indonesia, jadi sindikatnya internasional Bang, nggak ada yang ngelakuin di Indonesia. Ada di 3 negara doang. Yang pertama Singapura, yang kedua Kamboja, dan yang ketiga Thailand. Jadi tergantung permintaan juga. Bahkan ada yang emang sengaja ginjal yang masih bagus tuh kayak umuran 20 tahun ke bawah lah. Kayak anak-anak, kayak remaja kayak gitu. Ginjalnya emang disimpan dulu. Nggak langsung didonorin. 3 kelompok itu dilindungin sama aparatur negara juga Bang. Yang bisa dibilang berkuasa di Indonesia juga. Pertama kan itu dari candaan dia kan, pengen jual-jual, gua kira kan bercanda gitu, gua diemin tuh. Selang beberapa lalu lah, dia ada kontak lagi ke gua serius katanya, gua udah bener-bener pusing, bener-bener ini katanya. Ya udah dah, gua ngomong sama yang kenal itu kan, sama yang bisa jual itu, yang gua bilang aparatur negara itu kan. Gua sampein kan, ini serius Bang, gini, kata gua. Gua kontak, kita jemputlah ke kediamannya dia, alasan ke anak istrinya untuk kerja lah. Tibalah kita di Jakarta, kita ngobrol di sebuah mall, sambil makan, sambil nyantai. Setelah ngobrol ya sekitaran sejam 2 jam, diarahin lah kita, diajak ke sebuah apartemen di Jakarta Timur kan. Dipisahin lah, gue suruh nunggu di kamar, dia ke kamar yang sebelah. Di situ dibikinlah surat perjanjian bahwa dia bener ingin ngejual tanpa ada tuntutan apapun. Beresiko Bang, sama. Ibaratnya kan itu bisnis gelap, jual organ tubuh manusia kan dilarang Bang. Nggak, maksudnya kalau lo keluar dari, lo berhenti? Kalau gue berhenti, ya di situ juga gue langsung diketemuin lah sama orang-orang yang tadi gue ceritain itu. Di situ gue bikin surat perjanjian lagi sama, karena gue pertama masuk itu juga gue kayak diinterogasi, bener-bener gue tuh dicekokin lah ibaratnya. Cekokin tuh buat lu jangan sampai buka mulut kalau misalkan terjadi hal-hal yang nggak baik sama diri lu gitu. Ada ancaman nggak? Ada Bang. Ya ancamannya nyawa Bang. Karena di situ juga mendingan ngilangin 1 nyawa tapi gua aman daripada lu hidup tapi ke atasnya kena gitu. Makanya gua juga agak was-was ini. Ginjal sejatinya adalah salah satu organ vital bagi manusia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ginjal mempunyai peranan penting dalam tubuh manusia. Di antaranya berfungsi untuk menyaring racun agar tidak menumpuk dalam tubuh, mengendalikan kelebihan cairan, mengatur sel darah merah, serta mengatur tekanan darah dan kadar garam. Lantas, bagaimana kondisi para korban perdagangan organ ginjal Indonesia Kamboja? Jadi, pada saat pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Sukanto, didapatkan ada pasien atau korban yang
ginjal kanan sudah tidak ada ataupun ginjal kiri. Secara umum mereka baik. Kita juga melakukan pendampingan dari sisi psikologisnya. Gitu. Pada pemeriksaan kemarin tidak ada masalah sebetulnya. Kan kebetulan saat dia dilakukan pemeriksaan ada yang baru beberapa hari pasca pengambilan ginjal, sehingga jahitannya ada yang masih basah, drainnya masih terbuka, tetapi secara umum sudah baik. Lantas, bagaimana sebenarnya penjualan organ tubuh secara undang-undang di Indonesia? Jadi, aturan yang terbaru, Undang-Undang 17 nomor 2 tahun 2023 itu tentang Omnibus Law Kesehatan itu, transplantasi atau donor organ atau jaringan itu diatur. Yang dilarang adalah dalam motif ekonomi diperjualbelikan, itu larangannya. Jadi ada diatur tentang bagaimana menjadi donor, menjadi resipien, fasilitasnya bagaimana, dan nanti akan dibuatkan aturan-aturan turunan untuk petunjuk pelaksanaannya itu. Kejahatan jual ginjal demi uang bukanlah cerita belaka. Kartel ginjal ini memang ada dan siap menerima ginjal dari siapa saja. Sindikat ini memanfaatkan posisi masyarakat yang buta hukum dan terjerat masalah ekonomi.